Takutnya udah nanti udah action. Oh iya. Bapak Bupati, tadi saya masuk di Blora. Saya dulu tahun 85 saya pernah ke Blora. Dan kakak saya dulu ada dinas di Batalion Alugoro sini, 410 Blora. Jadi saya naik motor dari Jogja, saya sampai ke Blora sini. Jadi saya lihat tadi ada batalion. Dulu saya ada teman di sebelum batalion itu dulu sawah semua. Depannya itu sawah semua. Ada 2 rumah di sana. Ada 2 rumah yang ceweknya cantik-cantik di sana. Dulu tahun 85, tahun 5 ini udah masih nganu lah, masih sawah semua, batalion pun masih kelihatan nganu lah. Sekarang udah mulai rame ya, sekarang sudah mulai padat penduduknya. Gitu. Ya mungkin saya awali dengan cerita dulu lah, berkaitan dengan rumah sakit ini. Memang dari Polda Jawa Tengah itu telah mengusulkan tentang pembangunan rumah sakit ini, ya, rumah sakit di Blora. Namun karena setelah kita sama Srena ya, sama Srena Kapolri dihitung untuk keperluan seluruh Indonesia, itu rumah sakit ini tidak muncul, gitu aja. Rumah sakit ini tidak muncul, ada di Pak Polri, gitu ya. Jadi misalnya dari Dokes itu ngajukan sekian miliar gitu ya, anggaran kok cuma dapat sekian. Memang awalnya tidak muncul, ya biar paham. Awalnya tidak ada anggaran ini. Ya, kemudian Pak Kadipropam, Pak Sahar ada di ruangan saya, dan kita kumpul dengan Karo Jemengar Polri gitu ya. Nah, karena kebaikan Pak Sahar dan kemudian doa-doa dari Pak Bupati dan warganya, akhirnya dari Srena Polri menyisir anggaran disisir, akhirnya dapatlah ini anggaran ini. Suatu tepuk tangan lah untuk saya ya. Itu mungkin doa warga Blora ini, akhirnya anggaran disisir gitu. Jadi nggak cuma pisang aja Pak, ternyata disisir juga anggarannya itu. Cuma rambut aja Pak. Mendapatkanlah biaya yang sudah tadi disampaikan untuk pembangunan itu. Ya memang kalau kita melihat kelengkapan fasilitas di rumah sakit tingkat 4 ini ya masih kurang. Tadi ada laporan untuk tempat pemulasaran jenazah itu masih kurang, genset masih kurang gitu ya. Tapi saya dibisikin Pak Ketua DPRD, tenang saja Pak Hargo, besok saya topnya. Tambahan itu, ya, nanti kita serahkan kepada Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD lah. Semoga apa yang menjadi doa kita semua bisa terwujud terlaksana dengan berdirinya rumah sakit ini. Kemudian kami mohon maaf karena kami datang terlambat, yang jadwalnya jam 10 ya Bang Didi, itu jam 9. Ya kemarin kami mendami Bapak Kapolri dengan Pak Sahar ke ke Padang, ke Sumatera Barat dalam acara Lasitarda di sana. Jadi dari sana, dari Padang kemudian terbang ke Jogja. Itu sudah dari Padang jam 11:11 lah sekitar itu. Sampai Jogja, kemudian bermalam ke Magelang. Karena Pak Kapolri hari ini ada kegiatan halal bihalal dengan Pondok Pesantren se-Jawa Tengah di tempatnya Gus Yusuf itu di Tegalrejo di Magelang. Kemudian Pak Kapolda dampingi di sana, dan saya tadi belum bisa lapor ke Pak Kapolri, ya diizinkan
untuk bertemu dengan Pak Bupati dan Pak Ketua DPR serta semua warga di Blora ini. Tentunya ini pembangunan rumah sakit ini dibarengi juga pembangunan di berbagai macam daerah. Ada di Papua Barat, ada di Mimika, kemudian di Blora ini ada beberapa rumah sakit yang atensi Bapak Kapolri ya. Jadi contoh di Papua Barat ada anggota, ada warga masyarakat di Papua sana, kalau melanjutkan pengobatannya itu ke Makassar, di Makassar, jadi jauh dari Papua Barat, itu jauh, membutuhkan waktu ya, membutuhkan sarana dan sebagainya. Maka ada beberapa rumah sakit yang dibangun berbagai kelas ya, berbagai kelas itu. Ya kebetulan Pak Sehar dari Blora, makanya Mas, untuk kenang-kenangan saya sebagai orang Blora itu ada rumah sakit di Blora lah, akan gitu. Ya akhirnya terwujud, Pak Sehar bisa sama Pak Bupati juga dikasih tanah. Aku udah naik Pak Bupati lemah itu. Aku rapenak, aku udah dibangun kan gitu. Itu kemarin itu. Oh ya, ya udah kita panggil aja harus Menegara, kita rembukan dulu. Gitu. Wah aku rapenak itu. Wah aku sedih lemah orang bangun-bangun, nanti dikira aku ngapusi gitu. Ya itu. Insya Allah, alhamdulillah itu jadi kita bisa bangun ini walaupun masih nanti ada beberapa kekurangan. Ya tentunya tadi saya bisik-bisik sama Pak Ketua DPRD, Bapak di sini NJOP-nya berapa di sini? Ada 300.000, nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe gitu ya. Mungkin dengan nanti dibangunnya rumah sakit ini di dusun Jagongan Pak, Jagong ya, itu NJOP-nya yang misalnya 100.000 atau 150.000, orang suwe pasti akan naik nanti, gitu ya. Nanti nggak lama akan naik. Jadi nanti di sektor real nanti akan berkembang sektor real. Nanti pasti ada warung, nanti ada kos-kosan, itu. Kemudian nanti ada pasar. Nanti juga mungkin dari bank akan nambah unitnya di sini. Ada unit. Ini Bapak Ibu semua, nanti ada kos-kosan, banyak yang kos, nanti bisa usaha yang lain di sana. Saya mau nyebut bank nanti kira saya promosi bank. Jadi nanti enak Bu, Bapak itu ya. Jadi setelah nanti ada rumah sakit, tadi ada testimoni tadi. Ya intinya bahwa nggak perlu lagi ke Gerobokan, nggak perlu lagi ke Blora. Di sini ada rumah sakit, gitu ya. Ada rumah sakit. Monggo dengan hadirnya rumah sakit ini bisa dimanfaatkan. Ya mudah-mudahan jangan banyak yang datang Mbak, Bapak dan Ibu ya, jangan banyak datang ke rumah sakit gitu ya. Jadi kalau check up boleh gitu ya, check up itu. Jadi nanti dari segi ekonomi naik, dari pendapatan per kapita masyarakat sekitar juga naik gitu ya. Jadi nanti yang warga sini yang ingin merantau nanti mencari tambahan penghasilan nanti bisa memanfaatkan dengan terbangunnya rumah sakit ini ya. Nanti bisa, nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa melihat bagaimana perkembangannya. Seperti yang saya sampaikan, saya tahun 85 lewat sini udah masih sawah semua, banyak alang-alang itu yang tumbuh. Sekarang sudah banyak padat penduduk gitu. Tentunya nanti ini yang Bapak Ibu punya putra-putri yang perawat maupun yang dokter bisa mudah-mudahan bisa termanfaatkan untuk ikut serta mengabdi, memberikan pengabdian di rumah sakit ini di Blora ini. Kemudian kalau saya tanya kepada Dokes Polda, kira-kira udah cukupkah rumah sakit di Blora ini? Pasti jawabannya belum cukup. Wah sih kepengen nih kok Polres duwe rumah sakit kan gitu. Tapi beruntung di Blora ini ya,
ternyata mendapat prioritas untuk dibangun, yang dibangun ini. Itu. Ya mudah-mudahan dengan terwujudnya pembangunan ini nanti bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar sini, terutama Blora. Kemarin visi Pak Sahar, wah, di Pak Sahar udah lewat mau jadi Bupati Blora. Nanti kalau Bapak mau peletakan batu pertama, filmnya diambilin. Pak Sahar kalau cerita tentang Blora terus Pak Bupati. Itu, wah, bangga sekali saya. Tepuk tangan untuk Pak Sahar lah. Itu cerita Blora itu daerahku. Aku jadi polisi ini saka Blora, aku sak sekolah karo Pak Bupati kan ini. Iya. Saya senang mendengarnya. Saya asli Jogja, Pak. Saya asli Jogja. Kemudian istri dari Magelang, akhirnya saya jadi warga Magelang gitu ya. Kita mencari kumpis langsung wis kayo mana Magelang wae. Ya manut gitu ya. Iya. Saya juga takut sama istri saya. Itu iya, gak wedi lah itu. Itu hal tertentu, ini ya, hal tertentu. Tapi kalau misalnya apa tentang mutasi atau tentang apa ya, itu urusannya wong lanang, nah gitu kan. Kemudian mudah-mudahan dengan terbangunnya rumah sakit ini, teman-teman semua warga Blora ini semakin bisa bangga ya, bangga. Apa meneh nanti dari Purwodadi banyak yang datang ke sini. Nah, gue saya ingin moron yang aku toh, ingin aku moron yang aku kan gitu. Nggak tahu ini Bang Pak Iqbal orang Pak Dandim tuh nggak artinya saya ngomong. Gitu ya. Oh, iya. Kemudian terima kasih saya ucapkan pada Kapolda Jateng ya, Kapolda Jateng yang diwakili oleh Karolog, dan mohon pengawasannya di dalam pekerjaan ini biar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan. Oh ya Pak Yusuf, itu nanti di sini dipasang CCTV ya. Jadi nanti bisa saya lihat di ruangan saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai pengawasan dari saya, sebagai Asrok Kapolri, Asisten Logistik Bidang Kapolri, Asisten Kapolri Bidang Logistik, itu semua pembangunan yang di Mabes Polri kami kasih CCTV. Jadi nanti di sini CCTV, kemudian Polresta Magelang CCTV, di Mabes Polri ada gedung CCTV, semuanya saya bisa melihat di ruangan saya. Jadi sejauh mana perkembangan pembangunan. Jadi kalau nanti misalnya dari pengawas itu laporannya itu cuma apa namanya ya plus, tapi cuma 1% apa ya, saya telepon genjot tambahi, kalau kurang karyawan tambah. Nah itu seperti pembangunan 10 lantai yang di Mabes Polri itu hanya 5,5 bulan dibangun oleh Adikarya. Mudah-mudahan Pak Yusuf nanti ini sesuai dengan timeline Pak Yusuf ya. Nanti saya lihat dari Mabes Polri. Jadi jangan nanti Kapolres itu CCTV-nya langsung dia melet-melet biar saya kelihatan dari Mabes itu. Kelihatan nanti. Jadi ada 4 sisi saya bisa ngelihat semua. Tiap hari saya bisa ngelihat seluruh pembangunan yang diawali oleh Mabes Polri, semuanya kami lihat dengan CCTV untuk pengawasannya. Gitu. Jadi kami bisa memantau perkembangannya. Kemudian pada Bapak Bupati dan seluruh staf Pemda Blora dan masyarakat Blora, terima kasih atas bantuannya ya, pemberian hibah tanah, kemudian juga tentang pengurukan tanah, itu pengurukannya. Tadi informasi ini tanah ini mau dinaikkan lagi, diuruk lagi. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada pengurukan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada konsultan perencana silakan nanti diawasi terus dalam pembangunannya itu, dan kami terbuka saja kalau ada misalnya kekurangan langsung tegur saja. Dan PPK Pemerintah Rumah Sakit Bayangkara Blora cek ya
timeline harus sesuai. Kalau nggak sesuai langsung ditegur saja, ya tegur saja biar sesuai itu. Kalau nanti ditegur masih lelet, ya, lelet atau lelet ya. Masih lelet ya nanti saya yang negur. Nah, itu karena saya berhak untuk memberikan blacklist kepada PT dan CV yang melakukan kegiatan penyediaan barang dan jasa di lingkungan Polri, itu ya. Itu kalau kecoret berapa lama Pak Yusuf namanya itu? 2 tahun, 1 tahun, ya wah, 1 tahun nggak bisa kemana-mana PT itu, wes itu. Kemudian kepada seluruh tokoh masyarakat dan hadirin undangan sekalian, tentunya kami mohon doa restu supaya pembangunan Rumah Sakit Bayangkara 34 di Polres Blora tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pertama, oleh Aslok Kapolri dimohon berkenan kepada Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI. Disilahkan. Biar kamera. Selanjutnya oleh Kadif Propam Polri dimohon berkenan kepada Irjen Pol Dr. Andes Syahardiantono MSI. Disilakan. Persiapan yang ketiga oleh Kapolda Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Karolog Polda Jawa Tengah. Dimohon berkenan. Peletakan batu pertama selesai. Baca som. Kami ulangi selanjutnya oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora. Oke, Mas. Selanjutnya oleh Kapolres Blora. Karena acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama.